Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 24, 25, 26 dan 27. Ini keempat hadis qudsi ini membahas terkait dengan tema yang sama gitu ya, secara substansi walaupun barangkali redaksinya agak sedikit berbeda. Dan ini berbicara tentang pentingnya atau keutamaan taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita penting mendekatkan diri kepada Allah? Karena barangkali kita ini pernah menjauh gitu ya dari Allah itu. Mungkin kita pernah berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Di mana Allah itu kan maha suci ya, yang tentu akan dekat dengan orang-orang yang suci gitu. Dan ketika kita berbuat dosa atau ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka pada saat itulah dia kotor dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita pentingnya yang namanya taqarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah. Tentu melalui amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hadis yang ke-24 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu ta'ala, nah itu Allah zat yang maha tinggi itu. Ta'ala itu tinggi, Pak, mulia. Allah zat yang maha mulia berfirman, ana, aku ini, nah, ingda, nah, secara letterlek ingda itu artinya di sisi gitu, tapi dimaknai biasanya tergantung atau sesuai lah. Jadi ana ingda donni abdina, donni itu prasangka, abdi hambaku, bi terhadapku. Jadi kalau digabung begini, ana ingdadonni abdi bi, aku ini kata Allah itu tergantung prasangka hambaku terhadapku. Aku ini kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku terhadap aku. Nah, kalau bicara tentang don prasangka itu kan terbagi dua itu, Pak. Pertama ada husnudon ya. Husnudon billah, berbaik sangka terhadap Allah gitu. Yang kedua ada suudzon atau suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah.
Nah, manusia itu terkadang memiliki dua sifat tadi. Terkadang ada kalanya manusia itu husnudzon billah, terkadang suudzon billah. Husnudzon billah itu begini nih. Umpamanya ada seseorang itu yang sakit lah, atau seseorang itu yang membutuhkan solusi dari sebuah permasalahan. Nah, lalu kemudian orang tersebut dia berdoa kepada Allah, dan ketika berdoa dia pun berharap betul bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Dia pun yakin betul bahwa Allah itu mendengar, melihat, mengetahui curhatannya gitu ya. Lalu dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal itu Pak. Jadi dua hal tadi ya, berdoa dan berikhtiar, dua-duanya dia tempuh. Doa merupakan upaya batin dan ikhtiar merupakan upaya lahir. Lalu dia berhusnudzon kepada Allah. Dia yakin betul bahwa Allah itu akan mengabulkan doanya, mengabulkan permintaannya. Nah, maka jaminan dari Allah itu, karena Allah telah berjanji bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, insya Allah itu akan dikabulkan doanya Pak. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan itu. Tapi ada juga seseorang itu yang suudzon billah, berburuk sangka kepada Allah gitu. Umpamanya begini, ada orang itu punya permasalahan, lalu kemudian dia itu pesimis gitu Pak, pesimis. Sigana doa saya mah moal dikabulkeun ku Allah, kulantaran saya mah kieu gitu. Nah, biasanya orang seperti itu karena dia suudzon terhadap Allah, akhirnya dia pun tidak mau berusaha Pak, tidak mau berikhtiar. Karena kan yang namanya doa itu kan ucapan. Ucapan itu akan memotivasi diri kita dari dalam itu. Jadi ketika seseorang itu mengatakan dengan lisannya melalui doanya, Allah itu tidak akan mengabulkan doa saya, itu sebetulnya akan mempengaruhi sikapnya dan tindakannya ke depan. Tapi kalau seseorang itu mengatakan Allah itu akan mengabulkan doa saya, ucapan itu akan mempengaruhi sikap dan tindakannya ke depan itu. Nah, maka kita itu dalam segala hal nih Pak, barangkali kita punya keinginan, punya cita-cita, atau punya persoalan yang harus diselesaikan, maka yang harus kita lakukan itu adalah husnudzon dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon dulu Pak. Jadi seberat apapun dan sebesar apapun persoalan kita, kita harus husnudzon. Karena husnudzon itu akan menjadi semacam bola itu Pak, bola salju lah itu, yang akan membesar itu, dan akhirnya akan menjadi sebuah keyakinan, yang keyakinan itu akan memotivasi kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan gitu Pak. Termasuk nih kita harus husnudzon terhadap Allah itu
terkait dengan orang lain gitu. Katakanlah nih istri kita punya keinginan gitu Bapak, anak kita punya keinginan, itu harus husnudzon gitu. Dalam arti nih ucapan kita terhadap mereka yang punya keinginan itu harus ucapan-ucapan yang sifatnya membangun gitu. Ucapan-ucapan yang sifatnya memotivasi gitu. Umpamanya istri kita, anak kita punya keinginan, kita dorong Pak, lalu kita katakan insya Allah gitu, Allah akan memudahkan dan mengabulkan keinginannya. Nah itu husnudzon billah itu Pak, berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ana, dan aku ini kata Allah, ma'ahu, bersamanya. Ini Pak, kata ma'ahu domirnya menggunakan domir muttasil itu. Hu itu domir, itu kata ganti untuk abdun. Dan ini kata ma'a dengan domir hu itu disambungkan. Nah ini memberikan sebuah isyarat betapa dekatnya antara Allah dengan orang yang berhusnudzon kepada Allah. Betapa dekatnya antara Allah dengan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Ini salah satu rahasia nih, kenapa kok menggunakan domir muttasil ma'a dengan hu itu disambung gitu Pak. Muttasil itu bersambung. Itu dekat sekali gitu, antara dia dengan Allah itu dekat. Jadi wa ana ma'ahu, dan aku senantiasa bersamanya kata Allah, bersama hambaku kata Allah, idza, apabila, ini syaratnya nih Pak nih, syaratnya Allah akan membersamai kita itu apabila dzakaroni, dia mengingatku. Baik itu dia mengingat Allah karena lupa Pak, ataupun dia mengingat Allah atau zikir kepada Allah karena ingat gitu. Kita kan sering katakan begini, orang berzikir kepada Allah itu penyebabnya dua. Pertama karena lupa, dia berbuat salah, berbuat khilaf gitu Pak, termasuk suudzon terhadap Allah, lalu dia istighfar, ya Allah maafkan saya gitu, saya telah berburuk sangka kepadamu. Itu kan karena khilaf tuh Pak, karena khilaf lalu dia berzikir kepada Allah. Atau bisa juga orang itu berzikir kepada Allah karena ingat kepada Allah. Ketika nih kita melihat betapa megahnya langit, betapa gagahnya gunung, lalu kita ingat, oh ini ciptaan Allah, kemudian kita mengucapkan subhanallah. Nah, itu zikir Pak, zikir. Jadi aku kata Allah akan senantiasa membersamainya manakala dia itu berzikir kepada Allah. Yang tentu zikir di sini maknanya luas itu Pak. Bisa zikir dengan hati itu Pak. Bisa juga zikir dengan lisan itu. Banyak kan zikir dengan lisan itu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu zikir itu. Bisa zikir itu dalam arti mensucikan, bisa zikir itu dalam arti bersyukur, bisa zikir dalam arti mengagungkan kayak Allahu akbar, bisa zikir dalam arti memohon ampun, Pak, astagfirullah. Nah itu zikir Pak.
Tentu dzikir di sini harus dibarengi dengan niat yang ikhlas dan dengan cara yang benar juga, Pak. Dengan cara yang baik, dengan cara yang santun gitu. Aya geuning orang terzikir kepada Allah tapi bari joget gitu, teu sopan pisan bari Allah gitu, Pak. Ieu mah cek logika urang gitu tah. Istighfar bari joget gitu. Bari cek Allah teh kurang ajar pisan gitu. Ayeuna we sok Pak, jangankan terhadap Allah, ada orang bicara hareupeun kita bari joget meureun pamanya Bapak jadi presiden gitunya. Lalu ada rakyatnya menghadap Bapak gitu, menyampaikan hajatnya bari joget meureun. Itu sedeng teh gitu. Jadi perlu Pak, etika itu perlu itu. Perlu. Jangankan kepada Allah, kepada sesama pun perlu. Fa'in maka jika dakaroni, dia mengingatku, jika dia hamba itu berzikir kepadaku. Ini harus diyakini nih Pak. Ini kan sebuah pernyataan dari Allah tentang bagaimana nih sikap Allah terhadap kita yang berzikir dan bagaimana mestinya kita berzikir kepada Allah. Maka jika dia mengingatku fi nafsihi, di dalam dirinya gitu. Maksudnya di dalam dirinya itu, ini kalau kita nanti kalimat berikutnya nih, maksudnya adalah dzikirnya itu dalam hati Pak, secara sembunyi-sembunyi gitu. Dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sunyi sepi gitu. Dzakartuhu, nih janji Allah, maka aku akan mengingatnya fi nafsi, dalam diriku juga gitu. Umpamanya nih kita itu punya hajat. Hajat itu ada dua lah Pak, keinginan itu ada dua. Keinginan untuk bisa tercapai apa yang diinginkan gitu, atau keinginan untuk bisa terhindar dari yang tidak diinginkan. Itu kalau bicara keinginan, kan dalam hidup itu cuma ada dua itu Pak. Kita punya keinginan lalu ingin mewujudkan, atau kita menginginkan sesuatu itu tidak menimpa kita lalu kita ingin terhindar gitu. Nah, pada saat itulah seorang hamba itu diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Nah, ada kalanya berzikir itu dalam keadaan sunyi, sepi, sendirian. Umpamanya nih bangun tengah malam gitu Pak. Istilah orang Sunda mah naon geuning? Ngarekes, menta ka Allah Subhanahu wa taala. Ambil air wudu umpamanya, kemudian sholat malam. Setelah sholat malam dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut dengan dzikir fi nafsihi itu Pak. Nah, buahnya apa? Jaminannya apa? Dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingat hamba tersebut, kata Allah, dalam diriku. Ini kan kenikmatan yang sangat luar biasa Pak. Ketika kita itu mengingat Allah, lalu oleh Allah kita pun diingat. Ya jangankan diingat Allah Pak, kita diingat nih oleh orang yang dianggap penting, itu sudah luar biasa Pak. Katakanlah nih ada seorang presiden yang soleh mengingat kita Pak. Ainu teu soleh mah teu inget ka urang teu nanaon. Ada seorang presiden yang soleh mengingat kita, itu kan untung bagi kita Pak.
senang bagi kita itu. Diingat oleh presiden soleh lagi gitu. Itu kan kenikmatan luar biasa. Apalagi nih ini diingat oleh Allah. Paling hente nih Pak, kalau diingat oleh Allah, kita tidak merasa takut lagi, tidak merasa khawatir lagi menghadapi berbagai macam persoalan. Kan kuncinya diingat dulu Pak, diingat. Nah, bagaimana supaya kita diingat oleh Allah? Kita dulu yang mengingat Allah. Makanya kan dalam ayat Al-Quran itu Allah mengingatkan kita ini, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah, yang dengan melupakan Allah itu Allah pun melupakan mereka. Ini kan bencana nih kalau Allah melupakan. Karena kalau sudah dilupakan oleh Allah kan kepada siapa lagi kita bergantung mengadu itu. Kita lanjutkan nih, wa in, dan jika dzakaroni, dia berzikir kepadaku, ingat kepadaku, fi malai, fi dalam malai. Nah, malai itu penuh, itu Pak, penuh artinya. Gini dalam doa setelah ruku tuh, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Nah, mil'u, ya Allah, untukmu segala pujian, mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ya itu. Maka dikarenakan malai itu penuh, sering dimaknai banyak gitu, keramaian. Jadi, apabila dia berzikir, ingat kepadaku, kata Allah nih, fi malai, dalam keramaian Pak, atau dikala orang banyak, dikala terbuka. Tadi kan nafsi kita manai sepi, sunyi, sendiri gitu. Nah, malai itu kebalikannya. Jika hambaku itu mengingat aku dalam keadaan ramai Pak, dzakartuhu, nah maka aku akan mengingatnya fi malai. Nah, atau bisa juga fi malai ini dalam lingkungan kelompok banyak orang lah. Maka dikarenakan dia mengingatku dalam keadaan tadi dikelilingi oleh orang banyak, aku pun akan mengingatnya sama, bahkan khairim minhum. Jadi Allah akan mengingat kita itu di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik dari mereka. Mungkin kan begini Pak nih, ada orang itu yang ketika ingat kepada Allah itu, katakanlah di pasar gitu Pak ya, di mall gitu. Di situ kan orangnya macam-macam. Ada yang berjilbab, aya oge nu tataranjang, aya meureun Pak. Aya oge anu soleh, aya oge nu henteu gitu tah. Aya nu rajin salat, aya nu henteu, macam-macam kan tuh. Nah, jika kita mengingat Allah dalam kondisi keramaian seperti itu, yang orangnya macam-macam, tidak soleh semua gitu, Allah katakan justru saya itu akan mengingat orang itu di kalangan orang-orang yang lebih baik dari mereka. Allah itu akan menyebut kita itu di kalangan para malaikat. Allah akan menyebut kita di kalangan orang-orang soleh yang lainnya. Bayangkan saja nih Pak, luar biasanya nih kalau kita selalu zikir kepada Allah di keramaian. Itu bisa susah, bisa mudah Pak. Tantangannya berat Pak. Bisa susah Pak, bisa susah. Kan begini, kalau kita zikir Pak di tempat yang kondusif seperti ini nih, di masjid gitu ya,
kanan kiri kita juga orang baik, orang soleh, situasinya mendukung, itu kan mudah, Pak, mudah. Tapi kalau zikirnya di keramaian itu susah, Pak. Ayeuna pamannya nih, aya awewe liwat herang, astagfirullahaladzim. Lisan menyebut astagfirullah tapi mata melotot, Pak. Nah, itu kan susahnya begitu. Itulah susahnya zikir di keramaian begitu. Jadi ada orang yang istighfar ketika melihat perempuan itu dengan tulus, ikhlas. Tapi ada juga yang istighfar itu bari melotot hayang ningali. Nah, kan geus beda eta istighfarnya, Pak. Nah, yang dimaksud dengan dzikir di sini kepada Allah di keramaian itu dzikir yang dibarengi dengan ikhlas, dengan cara yang benar tadilah, dengan etika yang benar. Karena ada orang itu Pak yang menyebut Allah itu tidak dengan etika gitu. Pamannya begini, ada seorang ayah, seorang ibu melihat anaknya itu nakal gitu. Dia istighfar, tapi istighfarnya bari ngamek gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, eta kan istighfar tapi teu make etika eta, Pak. Ngerencek Allah teh ongkoh istighfar tapi nyarekan kuring gitu. Jadi niat yang ikhlas, tulus, kemudian caranya, etikanya diperhatikan. Kita lanjutkan nih. Jadi luar biasa nih, Pak, kalau kita menyebut Allah, ingat kepada Allah di keramaian, justru buahnya nih kan lebih baik, Pak, nih yang Allah berikan itu lebih baik. Allah akan menyebutnya itu di kalangan makhluk-makhluk yang lebih soleh dari makhluk-makhluk yang mengelilingi orang tersebut ketika dia berzikir. Coba bayangin, Pak, nih kalau Allah menyebutkan diri kita di hadapan katakanlah malaikat pembawa rizki gitu, atau di hadapan malaikat pembawa rahmat, atau di hadapan malaikat pembawa ini kasih sayang gitu. Malaikat tuh di GBI itu ada seorang hamba namanya si A si B gitu. Dia itu selalu ingat kepadaku dalam keadaan rame gitu. Kan keuntungan tuh, keuntungan. Saya berikan ilustrasi begini nih, ketika seorang tadilah presiden ya, presiden yang soleh, lalu berkata tuh kepada orang-orang yang di sekitarnya, katakanlah menteri-menterinya itu, tuh di GBI itu ada orang namanya si Anu, orangnya baik begini begini begini. Itu si menteri itu nggak usah disuruh ngasih bantuan atau apa, udah ngerti sendirinya, Pak. Dengan disebutkan namanya oleh presiden itu, dia akan pergi ke GBI menemui orang yang disebutkan oleh presiden itu. Nah, itulah penenaknya atau utamanya kita diingat oleh Allah, lalu Allah itu menyebutkannya dengan di sekitaran orang apa makhluk-makhluk Allah yang lebih baik. Kita lanjutkan nih, wa in, dan jika taqarraba dia mendekatkan ya, bertaqarrub ilayya kepadaku bisibrin, satu jengkal, Pak, sibrin itu sejengkal. Taqarrabtu nih, ini janji Allah, maka aku akan mendekatkan diri ilaihi kepadanya dira'an, satu hasta gitu. Sahasta teh dari ujung tangan sampai sikut lah, itu sahasta itu, Pak. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah sajengkal gitu, Pak. Maka Allah berjanji akan mendekatkan diri kepada orang itu lebih dekat lagi, satu sikut itu, satu hasta lah, kurang lebih setengah meter meureun satu teh hasta.
Wa in dan jika taqarraba dia mendekatkan diri ilayya kepadaku diro'an satu hasta, Allah berjanji taqarrabtu maka aku akan mendekatkan diri ilaihi kepadanya ba'an satu depa. Kan lebih itu Pak, lebih baik tuh. Jadi Allah itu akan memberikan imbalan uzroh yang lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan. Wa in dan jika atani hamba tersebut datang kepadaku. Kita sering katakan kalau menggunakan ita itu datangnya itu dengan niat yang ikhlas, tulus, sukarela, senang hati. Itu ita Pak. Jadi jika ada seorang hambaku datang menemuiku, menghadapku dengan ikhlas dan tulus. Kalau dikaitkan dengan hadis yang kemarin nih, dengan dibarengi rasa takut, khauf dan khosyah, itu kemarin kita bahas kan. Yamsi, nah dia datang menghadapku itu dengan berjalan kaki, santai Pak. Ataituhu maka aku akan menghampirinya harwalah dengan berjalan cepat atau dengan berlari. Nah, ini kan luar biasa nih. Jadi oleh Allah itu Allah akan memberikan uzroh ganjaran yang lebih baik dari kebaikan yang kita lakukan. Jangankan orang yang fastabiqul khairat Pak, berlomba dalam kebajikan, kriteria indikator berlomba itu kan banyak. Pamannya nih paling dulu, paling awal, terdepan, semangat. Nah itu fastabiqul khairat. Orang yang santai saja nih, yamsi itu kan berjalan ya, berjalan santai, tamasya itu Pak. Di tamasya itu bahasa Arab itu yamsi. Jadi kalau ada orang mendekatkan diri kepada Allah dengan santai, masih dihargai oleh Allah itu. Apalagi yang mendekatkan diri kepada Allahnya itu dengan semangat terdepan. Pamannya beginilah, ada orang sholat berjamaah ke masjid gitu. Itu pangharupna oge gitu. Pang tukangna malah meren. Masih dihargai oleh Allah itu. Ada orang umpamanya nih, kita kaitkan dengan ceramah tempo hari. Ada orang itu menyebarkan Islam. Dia bukan posisinya sebagai muallim, bukan juga sebagai muta'alim, bukan juga sebagai mustami'in. Dia hanya muhibin saja, cuma pecinta dakwah saja, pecinta ilmu gitu. Itu masih dihargai oleh Allah, apalagi kalau menjadi muallim gitu Pak. Nah, itu makanya kan banyak ayat Quran atau hadis yang memberikan bukti akan apa yang dijanjikan oleh Allah itu. Orang sholat, orang mendirikan sholat itu Pak ya, berjamaah di masjid, enteng kan itu Pak. Cetek menimah. Tapi Allah kan berikan pahalanya 27 derajat gitu. Sedangkan 1 derajat ya tuh Pak ayeuna tong woko nu ngaranna derajat nih Pak nih. Bapak kan kerja di kantor nih. Hayang naik jabatan teh sabaraha tahun ya teh Pak? Hayang naik jabatannya kan derajat Pak, naik derajat sabaraha tahun teh. Kesungguhan perjuangannya ge lila tuh. Gitu tah. Orang nih ingin naik derajat di masyarakat, wah perjuangannya juga berat itu. Nah sementara nih kita mendirikan sholat 5 waktu di awal waktu berjamaah, syarat-syarat lain terpenuhi, Allah berikan 27 derajat. Kita nih nyumbang 100.000, apa janji Allah itu? Akan berlipat ganda itu kan Pak. Ada orang nih
mau berbuat dosa lalu dia tidak berhenti, tidak jadi berbuat dosa karena takut kepada Allah, Allah catat pahala gitu. Allah catat sebagai pahala. Ada orang berbuat baik, nah, dilaksanakan tuh niatnya itu berbuat baik, dilakukan, Allah itu kan berikan imbalan 10 kali lipat minimal, kan minimalnya 10 kali lipat dan bisa lebih dari 10 kali lipat. Nah itu karena dia itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Kita lanjutkan hadis nomor 25. Nah yang ini agak percepat nih karena hampir sama. Innallaha, sesungguhnya Allah, qala, berfirman. Ini dibalik saja Pak, kalau tadi yaqulu didahulukan, ini qala diakhirkan. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza, apabila, talaqoni. Liko itu liko Pak, talaki. Talaki itu kan sorogan itu. Kalau orang belajar secara offline itu disebutnya talaki. Jadi apabila menemuiku abdi hambaku bisibrin, 1 jengkal, talaqaituhu, maka aku akan menemuinya bidiroin, 1 hasta. Wa idza, apabila talaqani, nah hambaku itu menemuiku bidiroin, 1 hasta, talaqaituhu, maka aku akan menemuinya, menjumpainya bibain, 1 depa. Wa idza talaqani, dan apabila hambaku itu menemuiku bibain, 1 depa, ataituhu, maka aku akan mendatanginya bi asra, yang lebih dekat dari itu. Ini kan menggunakan jarak Pak ya. Dalam arti di sini nih, menggunakan jarak itu disebut 1 depa itu bukan semakin jauh Pak, semakin cepat maksudnya Pak. Jadi kalau diurutkan begini nih, ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah, kecepatannya katakanlah speednya itu Pak, itu 20 km per jam, maka Allah akan mendekatinya itu lebih cepat dari itu. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah itu 40 km per jam. Ada yang mendekatkan diri kepada Allah itu 100 km per jam. Nah, itu Pak, kecepatannya kan begitu. Jadi respon orang terhadap panggilan Allah untuk berbuat kebajikan, amal soleh kan beda-beda. Aya nu gercep geuning Pak, aya nu keheulalah ngaso heula cenah gitu. Aya nu kayak didinya heula besok cenah kayak urang nuturkeun, aya nu kitu kan beda-beda Pak. Tapi semuanya itu akan dihargai oleh Allah dengan penghargaan yang tentu satu sama lain berbeda Pak. 20 genap nih. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kum, berdirilah atau bangkitlah, bangunlah, ilayya, menujuku. Nah, bagaimana nih kita bangkit berdiri menuju Allah? Itu banyak macamnya nih Pak. Tadi kita bangun dari tidur lalu ke masjid, itu bangkit menuju Allah. Kita ngodok pesak, ngambil duit, ngesian kenceleng, itu bangun menuju Allah, itu Pak. Kita buka Quran lalu baca Quran, itu bangun bangkit menuju Allah. Jadi bangkitlah, bangunlah, ilayya, menujuku. Apa kata Allah? Amsi, maka aku akan berjalan, ilaika, menujumu. Itu. Jadi kakarek bangun Pak, orang kakarek bangkit nih. Lalu di dalam hati kita punya niat untuk
bertemu menuju Allah, Allah itu sudah berjalan menemui kita Pak. Kakarek urang nangtung gitu Pak. Wamsi, dan berjalanlah kalian ilayya menujuku, uharwil, maka aku akan berlari ilaika menujumu. Ini kan sebuah motivasi nih Pak, motivasi bagaimana supaya Allah itu lebih cepat mendekati kita gitu. Kan seneng Pak nih kalau Allah itu sangat cepat mendekati kita, maka caranya itu kita pun harus cepat mendekati Allah gitu. Caranya begitu. Terakhir ayat hadis nomor 27. Yaqulu rabbukum ta'ala. Ini pakai Rabbun Pak. Kalau tadi yang 24, 25, 26 itu menggunakan lafaz Allah. Kalau yang ini menggunakan lafaz Rabbun. Jadi Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini firman Allah semua nih. Cuman tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Karena namanya juga hadis qudsi ini, Pak. Firman Allah yang tidak dimuat dalam Al-Qur'an. Apa isi firman Allahnya itu? Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam. Ini kita diseru nih Pak nih. Tafarrog, nah, luangkanlah. Kalau disebut luangkanlah itu banyak macamnya nih Pak. Kalau bisa kalau dikaitkan dengan waktu, luangkanlah waktu, kesempatan. Kalau dikaitkan dengan uang, sisihkanlah uangmu gitu. Untuk zakat, infak, sedekah gitu Pak. Kalau dikaitkan dengan mata, luangkanlah matamu gitu. Untuk melihat ayat-ayatku. Tergantung mau dikaitkan dengan apalah Pak. Jadi tafarog itu kan asalnya itu kosong Pak. Parogo itu kan kosong. Jadi luangkanlah waktu kalian, kesempatan kalian, momen kalian gitu. Li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Jadi begini Pak nih. Dari katakanlah nih kita diberikan usia oleh Allah itu kira-kira seberapa? 80 lah. Katakanlah kita itu diberikan jatah umur 80. Nah dari yang 80 itu lo cobalah oleh kita disisihkan sekian persen ya gitu Pak, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius Pak. Kan begini, saya katakan serius kan begini, kita mendekatkan diri kepada Allah itu terkadang kan kita melakukannya dengan hal-hal yang tanpa keseriusan juga Pak, karena memang di situ tidak menuntut serius gitu. Umpamanya nih kita tidur itu Pak, kan santai itu Pak, santai. Tapi bisakah tidur kita itu bernilai ibadah kan gitu? Kita makan gitu Pak, beda kan makan dengan sholat kan beda. Tapi bisakah dalam kesempatan makan itu bernilai ibadah? Kita ngobrol dengan keluarga itu kan santai. Bisakah ngobrol dengan keluarga itu bernuansa ibadah? Nah, tetapi dari sekian banyak waktu yang Allah karuniakan kepada kita, itu kan tidak melulu harus sholat, tidak melulu harus puasa. Dari sekian harta yang kita miliki, itu tidak diminta oleh Allah semuanya untuk zakat, infak, sedekah, kan sekian persen kan Pak. Zakat fitrah kan setahun sekali itu.
Zakat pertanian kalau panen itu pun kalau mencapai batas minimal ukurannya. Zakat tijaroh itu kan setahun sekali itu. Nah, makanya yang diminta oleh Allah kepada kita itu sebetulnya hanya sekian persen sih Pak. Jadi luangkanlah waktu kalian untuk beribadah kepadaku, menghambakan diri kepadaku. Apa janji Allah nih? Jaminan dari Allah. Buahnya itu amla. Nah, aku akan penuhi qalbaka, hatimu, gina, dengan perasaan kaya, Pak. Wa amla, dan aku akan penuhi yadaika, kedua tanganmu, rizkon, dengan rizki. Dua nih Pak nih. Kita meluangkan waktu, kayak yang namanya meluangkan itu kan itu banyak atuh Pak. Cik atuh. Nak sana. Luangkan waktu ke bapak, ke ibu. Lah sabulan sakali we hayang papanggih kan gitu Pak. Eta luangkan Pak. Jadi ente sering namanya luangkan itu. Cik atuh luangkan gitu. Sisihkan gitu. Uang gaji teh lah tong gede-gede gitu 10% itu luangkan gitu. Tapi ini gara-gara meluangkan itu Allah memberikan dua model balas, dua model imbalan. Satu ada imbalan batin, dua ada imbalan lahir. Apa imbalan batinnya? Hati kita akan dipenuhi rasa kaya, Pak. Ini penting nih Pak, penting. Karena banyak orang yang secara lahir dia itu kaya, tapi batinnya miskin. Miskin. Batur ninggalinya, si eta imah loba, marewah deh, marga, mobil loba, marewah deh, pamajikan loba, garelis deh. Tapi rarasaan teh miskin ya gitu ta. Batur mah hiji ge pamajikan teu bogaeun si eta opat, tapi rarasaan teh miskin ya gitu. Aya kan kitu orang teh Pak. Harta loba, tabungan loba, tapi rasanya miskin. Jadi disitulah pentingnya Allah itu menanamkan dalam hati itu rasa gina, Pak, rasa kaya. Kalau ingin memiliki itu, kalau dengan doa Bapak panggil aja Allah itu, ya Goni, ya Goni, ya Goni, wahai Zat yang maha kaya, penuhilah hatiku dengan kekayaan gitu, dengan perasaan kaya gitu. Itu buah yang sifatnya batin, imbalan yang sifatnya batin. Ada imbalan yang sifatnya lahir nih, wa amla yadaika rizqa, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rizki, baik rizki lahir ataupun rizki batin, Pak. Rizki lahir umpamanya tangan kita sehat, itu jangan dilupakan, Pak. Jadi tidak mesti ini yang datang melalui tangan kita itu duit, Pak. Tangan kita sehat itu bisa jadi lebih mahal dari duit, Pak. Bisa jadi. Coba ya Pak, orang diberi duit 1 juta. Tong urang lah batur we. Aya hiji jelema sehari diberi duit 1 juta ku Allah. Tapi leungeunna umpamana busuk, mending mana tah? Kan mending keneh leungeun sehat, duit mah tong gede-gede lah, satengahna 500.000 gitu. Mending kitu tuh Pak. Cuman kita kan karena materialistis berpikirnya, akhirnya yang terpikirkan kalau rezeki itu duit. Ya ibna Adam, wahai anak Adam nih, la tubaid, janganlah kalian menjauhkan diri minni, dariku nih. Janganlah kalian melupakan aku lah gitu Pak.
Kenapa? Fa'amla'u, maka aku akan memenuhi kolbaka, hatimu, faqron, dengan kefakiran. Ini. Jadi kalau orang jauh dari Allah, sekalipun dia kaya, dia akan merasa miskin, bahkan fakir. Wa amla, dan aku akan penuhi yadaika, kedua tanganmu, sugla, dengan kesibukan. Sibuk hirup teka buru gitunya, sugan ke masjid ngaji, nganjang ka dulur teka buru, nganjang ka kolot teka buru, ngobrol jeung pamajikan teka buru. Karena mah geus waktu we keur hal-hal anu sifatnya mendekatkan diri kepada Allah itu. Tetapi dia tidak pernah merasa kaya itu, Pak. Tidak pernah merasa cukup. Nah, itu boleh jadi merupakan sebuah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.